Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Landung Santoso, CGP dari Kabupaten Magelang, angkatan keempat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan jurnal refleksi mingguan kedua modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan model 4R. Pada minggu kedua ini saya mempelajari sesi 1.1.A.5 ruang kolaborasi, mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka filosofis Merdeka Belajar mengacu pada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Kami mendengarkan dan berdiskusi presentasi kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengikuti Vidcon bersama Ibu Enik Purwanti, SPD, mengunggah kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada sesi 1.1.A.6 refleksi terbimbing, presentasi kerangka filosofis Merdeka Belajar, calon guru penggerak mengunggah presentasi tugas kelompok terkait dengan Merdeka Belajar. Topik yang kami angkat dan yang sesuai dengan lingkungan belajar kelompok kami, yang kami angkat pertama kali adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana topik ini menjadi dasar untuk semua topik yang ada dalam Merdeka Belajar. Pada sesi 1.1.A.7 demonstrasi kontekstual, kami membuat sebuah karya berupa video pendek, komik, lagu, puisi, poster, infografis, dan lain sebagainya sebagai bentuk konkret pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks kelas dan sekolah CGP berada. Pada sesi ini saya membuat sebuah puisi dengan judul Petani Ulung. Di dalam merancang Merdeka Belajar, dalam pembelajarannya saya mendapatkan pengetahuan baru terkait profil pelajar Pancasila yang sangat berarti dan bermanfaat sekali untuk dikembangkan di sekolah guna tercapainya Merdeka Belajar. Pada saat presentasi kerangka pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kami berbagi tugas secara merata agar semua dapat terlibat dalam kegiatan presentasi tersebut. Wujud kebersamaan dan kekompakan anggota kelompok yang sangat menyenangkan ini menjadi modal untuk keberhasilan dalam menyampaikan materi yang kami bahas. Pada ruang demonstrasi kontekstual, saya kembali bernostalgia dengan kalimat-kalimat syair atau puisi. Hal ini menumbuhkan semangat baru untuk dapat berkarya meskipun hanya sebait kata. Dalam mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpedoman pada 6 prinsip pelajar Pancasila, saya mencoba menyampaikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama, pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut.
dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermanfaat, bermakna, dan berdampak. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jika kita mengibaratkan, seorang guru adalah ibarat petani, sedangkan siswa adalah benih. Sekolah ibarat ladang. Dalam hal ini, seorang guru tidak bisa merubah kodrat dari benih tersebut. Benih jagung akan tumbuh menjadi jagung. Benih padi akan tumbuh menjadi padi. Seorang petani hanya bisa mengolah tanah, menyuburkan tanah, merawat tanaman, memelihara tanaman, agar hasil dari benih itu dapat maksimal. Untuk itu, kita perlu adanya merdeka belajar. Penerapan merdeka belajar adalah anak-anak dibiarkan hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kemandirian untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Merdeka belajar. Untuk itu, seorang guru harus menjaga 3 hal. Yang pertama adalah komitmen. Belajar yang melibatkan pelajar dalam penentuan tujuan. Yang kedua adalah mandiri. Belajar untuk memberikan pilihannya tersendiri, cara sendiri. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar siswa. Untuk itu, seorang guru harus berperan sebagai seorang pamong. Peserta didik diberi ruang yang luas untuk mengeksplorasi potensi diri, kemudian berekspresi secara kreatif. Sementara itu, pendidik atau pamong berperan sebagai penuntun proses pengekspresian potensi-potensi diri peserta didik tersebut agar terarah, positif, dan tidak destruktif. Peran pamong tersebut tercermin dalam 3 semboyan pendidikan yang diterapkan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Kurang lebihnya artinya sebagai berikut: memberi teladan apabila kita berada di depan, menyemangati dan memotivasi di tengah-tengah siswa, dan yang ketiga, mendukung serta menopang dari belakang. Hambatan dan tantangan yang dialami saya selaku calon guru penggerak adalah
jaringan internet kurang mendukung. Di sini saya mencoba mencari solusi sambil mengupayakan agar tetap lancar dengan menempelkan pada benda yang mampu menangkap sinyal seperti tutup wajan. Nah, yang kedua, kegiatan pelatihan kadang berbenturan dengan kegiatan lain, rapat, pertemuan, daring dengan instansi lain dan lain sebagainya. Di sini saya berusaha untuk tetap mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini meskipun menggunakan perangkat seluler yang kami prioritaskan. Yang ketiga adalah belum terbuka dukungan penuh dari rekan kerja. Di sini saya berusaha untuk selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, memberikan edukasi kepada rekan kerja terkait pentingnya pembelajaran berbasis digital untuk menyongsong pendidikan di era milenial, yaitu Merdeka Belajar. Demikian pemaparan atau jurnal refleksi mingguan yang kedua yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!